Mitra bisnis, kasus jalan jelek di Lampung berlanjut ketika Presiden Jokowi mengunjungi Lampung tidak melewati jalanan yang sudah diperbaiki secara kilat dan melewati jalan rusak sehingga mobil kepresidenan sempat terperosok kubangan. Tidak hanya itu, video gubernur yang turut tepuk tangan ketika Jokowi mengatakan Kementerian PUPR akan mengambil alih perbaikan jalan di Lampung dikritik banyak netizen. Apa komentar Anda melihat hal ini? Apa memang perlu Presiden melihat jalan yang ada di provinsi agar terjadi perawatan jalan raya? Businessman Opinion 6339160 atau WhatsApp call 0816924924. Sebetulnya perlu atau tidak perlu itu bukan itu yang penting, tapi Pak Jokowi merasa bahwa warga Lampung pun juga warga Indonesia yang perlu ditingkatkan juga gitu kesejahteraannya melalui pembangunan infrastruktur yang beliau juga bangun di mana-mana ya. Jadi bukan masalah perlu nggak atau nggak perlu dan sebagainya, cuma kan berempati ya, walaupun mungkin itu bukan tugas pemerintah pusat dan sebagainya, cuma memang baik kalau pusat, presiden sebagai pimpinan tertinggi pun juga memberi perhatian lah terhadap masyarakat Lampung. Ya, seperti itulah kira-kira. Makasih. Kalau saya rasa sih mungkin kalau untuk dari Gubernur Lampungnya sendiri ya kita udah sama-sama tahu lah, jadi nggak usah dikomen lagi. Jadi tentunya kalau daerah itu anggaran ya tentunya otoritasnya dari itu. Jadi kalau memang anggaran itu dipakai untuk bangun ya udah begitu. Kalau dari sisi Pak Jokowi sih saya rasa ya dengan gaya seperti yang memang Pak Jokowi mungkin ya sambil sama politik juga, karena ini kan tahun pemilu, jadi tentunya masih ada kepentingan juga dari petahana itu ya dimaklumin lah. Anyway, kalau misalkan tadi yang dari salah satu bilang mengenai yang mengkritik yang namanya Bima ini kalau saya dengar nggak salah ya, kalau nggak salah ya itu dia lagi lagi mensubmit aplikasi untuk mendapatkan PR di Australia. Dan hukum Australia itu memang sangat ini banget. Jadi kalau Anda mendapatkan suatu ancaman di negara Anda sendiri karena sesuatu hal dari sisi demokrasi yang Anda suarakan atau pendapat Anda atau bagaimana, dan Anda mendapatkan ancaman karena itu, Anda bisa meng-apply untuk status asylum atau status refugee. Dan ini dia harus kalau memang itu betul alasannya begitu ya, dia harus harus selalu berusaha supaya dia bisa mendapatkan kesan bahwa dia mendapatkan ancaman jika balik ke Indonesia. Jadi hal ini memang banyak dilakukan pada waktu ada beberapa kasus di sana yang di mana orang Indonesia memberikan suatu alasan bahwa dia mendapatkan ancaman. Jadi hal-hal itu terjadilah intinya begitu. Oke. Perlu atau enggak Pak Jokowi ke sana, dan Pak Jokowi ke sana malah jalan kepada jalan yang sudah tidak diperbaiki. Sebelum Pak Jokowi ke sana, itu Gubernur Lampung sudah meninjau dengan helikopter. Nah, itu juga sudah menjadi kritik masyarakat. Bukannya dia jalan darat, tapi dengan helikopter untuk meninjau jalanan yang rusak lalu diperbaiki. Di situ Pak Jokowi juga nggak bodoh kan, Pak Jokowi kok dilawan. Ya pasti beliau pakai jalan yang lain, nggak bodoh. Kalau sudah disiapin ini, kamu makan ini, terus dimakan gitu aja. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap KPK itu turun tangan untuk mengusut gubernur ini tuh sebenarnya bagaimana, karena uang dari pusat tidak sedikit dan cara hidupnya juga tidak sederhana. Duitnya kemana saja? Rakyat Lampung itu juga jangan diam saja dong. Kalau demokrasi itu membutuhkan masyarakat yang cerdas. Makasih. Ya, memang seperti itu ya harusnya ya.
kalau memang ada hal yang nggak benar, harusnya sih memang diviralkan ya. Jadi biar itu jadi atensi sendiri ya. Dan harusnya sih untuk Pak Gubernur itu juga ya, itu sebagai cambuk bagi dia juga ya. Istilahnya kok bisa sampai ke telinganya presiden gitu loh. Istilahnya harusnya kan beliau kan lebih malu ya, adanya aduan dari warga sendiri itu. Itu aja sih, makasih. Budaya korupsi jalan sudah maraton. Presiden beda seperti main sinetron. Itulah masing-masing manusia presiden kan masing-masing ada kelebihan dan kekurangan kan. Nah, itulah kelebihan Jokowi. Kami jalan-jalan, ada pemandangan ya sekali kontrol. Tapi sebenarnya ya susah juga. Ini kan luas, mau sampai kapan? Jabat daerah semua Sontoroyo kan. Uang dimakan terus, rakyat jadi susah jualan. Sebenarnya negara sih nggak susah, yang susah rakyat. Pembangunan uang jalan dimakan semua. Seperti daerah Kalimantan ya gitulah semua budaya kita. Mau diapain lagi? Terima kasih. Saya cuma mau bilang aja, ngapain ngurusin di Lampung, di Jakarta aja masih banyak tuh jalan yang rusak, flyover pesing. Tiap hujan menggenang kayak begitu. Bukan masalah jalannya yang rusak, tapi itu kan saluran airnya nggak bener. Jadi nggak usah ngurusin yang jauh-jauh, di Jakarta aja diurusin dulu. Ya udah, makasih. Buah sirsak, buah semangka dibuang karena bau. Jalan rusak, gubernurnya tertawa, tepuk tangan tanpa tahu malu. Itu terjadinya bukan hanya di Lampung, mungkin di mana-mana juga begitu. Tapi ini yang parah ini. Dan presiden udah datang langsung, kemudian gubernurnya diprank. Mau kasih jalan yang halus, ternyata cari jalan yang rusak. Nah, sekarang pemerintah pusat sudah ambil alih untuk ngotulin jalan tersebut. Nah, satu jalan untuk pelajaran mereka buat kepala daerah ini, itu dana alokasi umumnya harus dikurangin. Jadi untuk mengganti jangan sampai pusat semua dong, enak banget. Begitu. Melihat kasus di Lampung ini, kita sudah beranggapan bahwa kita tidak ada lagi budaya malu. Kalau di Jepang ini sudah bunuh diri nih, sudah dialihkan ke pusat, dia malah tepuk tangan. Jadi sudah putus surat malunya. Jadi solusinya cari orang yang punya rasa malu tinggi untuk memimpin negara ini. Terima kasih. Sistem pemilihan gubernur atau wali kota langsung itu dihilangkan aja. Pada zaman Pak Soekarno dan Pak Harto juga nggak ada begitu-gituan Pak ya. Sebenarnya zaman ini bagus ya, presidennya baik, Pak Jokowi itu baik. Tapi kalau anak buahnya wali kota gubernur kayak begitu, Indonesia sampai kapanpun nggak bisa maju. Tapi kalau misalnya pemimpinnya baik, nggak korupsi, tapi punya anak buah wali kota gubernurnya juga yang sama baiknya, pasti dalam jangka dekat Indonesia bisa maju. Jadi solusinya cuma satu, sistem yang pilkada langsung itu dibuang. Pilihlah presiden langsung boleh, tapi yang benar-benar baik kayak Pak Jokowi, pasti Indonesia maju. Saya juga bingung juga nih, kenapa presiden sampai turun tangan untuk mengurusi masalah-masalah di daerah? Kan bukankah seharusnya cukup kepala daerah yang menangani itu? Pembangunan infrastruktur jalan yang rusak, jembatan, gedung pemerintah, dan sebagainya. Harusnya kan Pemda cukup begitu. Jalan dibagi 3 ya. Yang pertama, jalan provinsi. Yang kedua, jalan kabupaten. Yang ketiga, jalan desa, pelosok desa atau kota gitu ya. Dan ketiga ini di Pemda ini yang sebetulnya bertanggung jawab, kepala daerah yang bertanggung jawab untuk membereskannya. Jadi tidak perlu sebetulnya presiden sampai turun tangan. Lalu ini kenapa kalau tidak viral didiamkan saja fasilitas yang infrastruktur sudah rusak seperti jalan dan lain-lain itu? Kenapa kepala daerahnya tidak turun tangan? Ini kan aneh. Padahal undang-undangnya kan mengatakan kalau ada seperti ini ya kepala daerah itu dan aparat jajarannya yang mengurusinya. Lalu kenapa kalau tidak viral bagaimana? Itu masalahnya. Di desa banyak yang jalan rusak, selain di daerah Lampung, di Banten, di bagian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, luar Jawa itu banyak yang jalan rusak, baik jalan provinsi, kabupaten ataupun jalan pelosok desa, kota. Lalu kalau tidak diviralin, tidak berarti tidak diperbaiki, itu kemungkinannya, pertanyaannya. Kan repot juga kalau harus viral dulu. Padahal undang-undangnya tidak perlu viral. Ini masalah infrastruktur. Yang kedua, masalah penegakan hukum juga gitu. No viral, no justice. Bagaimana mungkin kalau tidak viral dari bagian hukum, maka tidak ada penegakan hukum yang adil. Padahal di Kode Etik Polri, pasal 15 Peraturan Kapolri 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Polri, berdasarkan tersebut, setiap anggota Polri dilarang menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan atau laporan dan pengaduan dari masyarakat yang menjadi lingkup tugas
fungsi dan kewenangannya. Jadi jelas lewat Undang-Undang Pasal 15 Kode Etik Polri ini mengatakan tidak perlu ada viral dulu. Setiap pengaduan harus langsung ditangani, kemudian seperti itu. Jadi tidak harus viral dulu. Itu karena gubernurnya atau Pemdanya brengsek. Apa itu buat contoh ya. Oke. Harusnya setiap daerah ada pejabat laporin itu yang kerusakan jalan itu. Yang di jalanan itu kan ada yang RT RW, seperti yang kalau namanya di RT RW mungkin ada kan, kalau nggak rakyatnya laporin. Mestinya sekarang dibikin itu pengaduan khusus untuk jalan-jalanan yang rusak, jadi tahu yang di mana rusak itu. Bahaya itu jalanan rusak, mobil lewat-lewat kayak itu, jembatan-jembatan pada rubuh segala. Presiden ini kan nggak juga harus terjun ke lapangan cek kerjaan aspal jalan proyek jalan. Bikinlah satu tim khusus yang kredibel, mungkin diketuai oleh Pak Mahfud MD atau Pak Luhut atau siapalah yang kredibel ya, untuk mencek berkala dengan jalan rusak di provinsi termasuk juga kabupaten. Itu yang penting. Presiden bisa bekerja sebanyak apa? Seorang presiden harus mengurus semua. Ya, bikin sejenis satgas lah gitu, tangkap-tangkapin itu yang korupsi infrastruktur. Kemudian satu lagi, Jalan Soekarno-Hatta mau tol bandara mau masuk ke airport, itu ada satu jembatan penyeberangan mobil, itu sudah mangkrak 2 tahun lebih. Harusnya Bapak Presiden itu kan 1 tahun keluar negeri berapa kali lewatin itu, kenapa nggak ditanya? Ini kenapa nggak jadi? Ya, itu pemandangannya sangat jelek dan 2 tahun tidak dikerjain lagi. Itu yang di depan mata yang Pak Presiden sering lewat, itu harusnya kan itu diduluanin, hal-hal kecil dulu. Terima kasih. Pak Jokowi kalau bukan tindak pidana tidak bisa ditindak itu gubernur. Yang salah sebetulnya bukan gubernur juga. Yang salah yang milih. Kok mau pilih tuh gubernur yang kayak begitu? Biar dia rasain lah sendiri. You yang berbuat, you yang alami. You yang mulai, you yang kena lah. Ini kan begitu peribahasanya. Jadi itulah penduduk Kota Lampung atau Provinsi Lampung, itulah yang pilih. Kenapa pilih gubernur kayak begitu? Ya kan gampang kok, sama lah kayak Jakarta. Kenapa pilih yang gubernur dulu yang kita tahu kerjanya tidak ya kan? Ya biar rasa lah gitu loh. Kalau salah pilih ya bagus lah, ini orang ngalamin sendiri. Terima kasih. Kalau kita lihat sejak demokrasi ini hancur ya negara ini ya. Jadi semua seenaknya terus punya raja-raja kecil seperti ini. Jadi raja-raja kecil itu adalah perpanjangan tangan parpol, apalagi ditambah dengan multi partai. Jadi sebenarnya pusat itu udah dikebiri. Coba kalau zaman Soeharto ini udah tembak mati loh orang kayak gitu, nggak dipakai lagi. Kalau sekarang kan nggak ada wibawa dan jeleknya hukum nggak ditegakkan, hancur nih. Terima kasih. Sementara ini sih pilihan terbaik memang demokrasi sistemnya ya. Kalau untuk ngubah lagi itu udah akan rumit lagi lah. Tapi pasangan negara demokrasi itu adalah penegakan hukum itu yang kuat gitu ya, terutama dalam hal masalah korupsi itu harus kuat. Jadi KPK itu harus diperkuat, bukan malah diperlemah gitu. Di OTT harus lapor, harus izin, penyadapan harus izin. Nah, itu kan wujud perlemahan gitu ya. Jadi contohnya yang di Lampung itu ya, ada pembangunan ibu kota baru tuh, ibu kota provinsi Lampung itu mangkrak tuh, lihat di YouTube tuh banyak dimuat-muat itu. Mangkrak itu berapa miliar, berapa ratus miliar itu nggak mau gubernur yang berikutnya nggak mau nerusin gitu. Udah berapa kali ganti pemimpin nggak mau nerusin itu, hilang duit miliaran rupiah. Coba itu kalau buat bangun jalan gitu, itu pasti ada pelanggaran hukum di situ. Maksudnya ada mungkin komisi-komisi yang terlalu besar atau apa. Nah itu nggak pernah diselidiki karena penegakan hukumnya tidak tegas gitu. Ya, saya pikir demokrasi ini penting dan salah satu yang mendemokratisasi demokrasi itu sendiri adalah sosial media. Oleh karena itu, mari kita sebagai masyarakat Indonesia aktif menggunakan sosial media secara positif ya. Misalnya melaporkan kepada KPK atau melaporkan pada penegak hukum tentang
kejahatan atau pelanggaran yang ada di daerahnya masing-masing. Kemudian kita sebagai masyarakat jangan diam saja kalau ada misalnya fasilitas jalan atau fasilitas publik yang rusak, yaitu difoto, bisa di-share dengan niat memang untuk perbaikan. Jadi gunakan Instagram, Facebook, TikTok atau sosial media platform yang ada saat ini sebagai koreksi atas kinerja dari mulai, kalau dari sisi pemerintah, dari mulai kinerja lurah sampai ke kinerja presiden, bisa kita berikan masukan atau kritikan di sosial media. Dari sisi kawanan sosial sudah cukup bagus. Misalnya saat ini sosial media itu terbukti membuat bahwa orang jadi nggak berani pamer-pamer gitu. Jadi hidup sederhana itu bisa dipaksa oleh sosial media, karena kalau dia pamer, di-doxing, di-download fotonya dan di-publish dan di-matching oleh penegak hukum antara penghasilan sama gaya hidupnya kan. Jadi gunakanlah sosial media ini seaktif mungkin sebagai sarana demokrasi. Terima kasih. Sebetulnya hina sekali gubernur maupun DPRD di sana, walaupun alasannya beberapa tahun terakhir kita anggaran habis buat COVID. Dan mereka sudah berapa tahun jadi gubernur, jadi anggota DPRD. Kok nggak mikirin bahwa jalanan itu penting untuk logistik, untuk menekan inflasi, untuk mobilitas orang. Ini tandanya mereka nggak kerja. Kalau terbukti mereka korupsi, maka harus dipenggal. Sebab uang habis bukan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk membangun infrastruktur, tapi untuk kepentingan yang nggak jelas. Gubernur Lampung tepuk tangan sesudah Pak Jokowi ambil alih 15 ruas jalan ya. Ini perilaku yang memalukan sekali ya, terutama untuk Gubernur Lampungnya tersendiri. Masa nyuruh pemerintah pusat perbaikin jalan, bukannya pemerintah kota atau pemerintah daerah seperti anak kecil nyuruh orang tua atau sang kakak ambilkan sesuatu atau barang yang diinginkan. Benar-benar sampai saya melihat Menteri PUPR Pak Basuki Hadi Mulyono murung kayak tuh. Harusnya ada niat atau keinginan tersendiri dong, jangan minta-minta bantuan orang lain, itu tidak beretika, apalagi terutama terhadap Pak Presiden. Udah. Itu dilihat dulu ya, jalannya jalan provinsi, jalan nasional atau jalan ini gitu loh. Kalau jalan nasional ya jalannya dari pusat, ya wajar kalau itu. Kalau ya apa, itu gubernurnya tepuk tangan kelihatannya jalan nasional itu. Jadi pemerintah juga perlu ya kadang yang bagian ininya apa PUPR-nya ya, kalau itu jalan nasional atau apa ya kiranya kerjasama diinfokan gitu loh. Kalau menurut saya sih presiden udah paksa ya turun ke sana. Kalau daerahnya rapi, fine-fine aja, baik-baik aja, saya rasa juga presiden nggak akan sampai ke sana gitu. Ini menurut saya efek samping dari otonomi daerah ya. Jadi pusat itu tidak bisa mengambil tindakan terhadap sesuatu yang pejabat di daerah yang kurang beres gitu menurut saya. Susah jadinya, terpaksa ya dari pusat ke sana. Ya ini salah satu efek negatifnya, itu harus terima. Kan ini juga rakyat daerah sana juga kan. Ya ini masalahnya ya birokrasi dan korupsi ya. Jadi memang saya pernah lihat juga di daerah itu alasannya untuk perbaikan itu anggaran ya kan, jadi birokrasinya panjang dan memang korupsi ya, itu aja dua hal itu kata ya. Juga di sini soal ini ya nggak bagus juga presiden ngambil alih ini nggak bagus, bikin kecemburuan nanti kepada yang lainnya, gubernur-gubernur lainnya gitu, ntar takutnya gitu loh, presiden buruk gitu ya. Harusnya gimana ciptakan sistem lah. Ya, saya kira nggak perlu itu Pak Presiden datang udah diserahin pemerintah daerah ya, kalau nggak bisa becus ini dicopot aja tuh, diganti. Gitu aja komentar saya, terima kasih. Ya, saya kira ini seharusnya sih bukan pekerjaannya seorang presiden nih. Tetapi ini gubernur ini ketemu dengan presiden kita yang memang punya darah di infrastruktur. Begitu
begitu dengar jalanan ada yang nggak becus, ada yang nggak beres, langsung disamperin. Dan saya pikir ini kan viral kan. Nah, kita lihat videonya itu masyarakat di sana itu mereka itu udah mengeluh, bahkan udah menyampaikan ke Pemprov tempat itu udah bertahun-tahun dari ditanggapi. Sekaligus peristiwa ini menurut saya ini Presiden Jokowi juga menyindir kepala daerah yang lain bahwa ini adalah tugas Anda kalau di jalan provinsi, kalau di jalan kabupaten ya tugas seorang bupati. Tentunya apakah seorang presiden harus turun? Nah, saya kira ini momentum untuk gubernur lainnya juga daerah masing-masing diperhatikan. Ini gubernur Lampung ini saya pikir kebangetan itu sampai di videonya kelihatan beliau itu nggak tahu nama daerah yang didatangin presiden. Nah, inilah peristiwa ini jadi pembelajaran. Dan kita di Indonesia itu banyak sekali gubernur atau bupati, mereka jadi raja-raja kecil di tempat dia. Tapi kita berterima kasih dengan media sosial ya, saya kira ya. Dengan cara ini ya masyarakat bisa langsung mengkomplain bahkan sampai ke presiden. Saya kira gitu. Ya, ini perlu nggak perlu, nyatanya begitu presiden turun tangan banyak yang nggak beres begitu. Ya, pesan untuk rakyat Lampung aja untuk pilkada selanjutnya jangan dipilih gubernur yang seperti begini gitu. Itu apa itu? Terima kasih. ASN itu dilarang untuk poligami. Jadi aparat-aparatnya itu pada fokus sama pekerjaannya. Kalau kayak gini kan jadi banyak yang korupsi karena ngurusin bini barunya, banyak anak kayak gitu loh. Sampai urusan jalan aja sampai terbengkalai kayak gitu. Ngurusin apa? Ngurusin bininya yang baru, anak-anaknya yang pada lebar kemana-mana kayak gitu. Oke, makasih. Ya, saya pikir sebagai masyarakat kita harus lihat bahwa sosial media saat ini bisa digunakan untuk mengevaluasi kinerja kepala daerah ya. Baik itu wali kota, bupati, gubernur, menteri, bahkan camat dan lurah. Nah, oleh karena itu Bima Efek ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya, kadang-kadang juga Bimanya suka lebay juga, tetapi bisa ditiru bahwa mari kita share di sosial media fasilitas-fasilitas publik yang semestinya berfungsi dan pada kondisi yang baik, tapi tidak pada kondisi yang baik dan tidak berfungsi. Jadi share dengan niat untuk perbaikan, karena kadang-kadang lurah, camat ini juga mungkin ke wali kotanya ABS, lapornya oke-oke, sementara wali kota bupati oknum itu juga lapornya ke atas oke-oke, kalau ada rapat musyawarah di nasional senyum-senyum pakai baju batik seolah-olah daerahnya udah paling berprestasi, padahal mungkin ya seperti yang kejadian jalan yang kita lihat saat ini. Nah, oleh karena itu peran serta masyarakat, partisipasi untuk men-share, mempublikasikan, bisa viral, bisa juga tidak, bisa di-direct langsung ke Instagramnya, mungkin ke Instagram pejabat tertentu atau presiden atau gubernur atau Instagram inspektorat atau KPK dan seterusnya. Bagaimana kondisi fasilitas publik itu? Nah, dengan demikian, dengan adanya kontrol sosial directly dari masyarakat, maka misteri kinerja dari misteri pengukuran kinerja dari tingkat lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur ini menjadi tidak misteri lagi, karena tidak dibicarakan di ruang-ruang tertutup lagi, tapi sudah dibicarakan di ruang publik. Jadi jangan sampai kita bangga dengan gubernur termuda, terganteng, terkeren, terlainnya, padahal misalnya di daerahnya sendiri yang miskin banyak, yang anak kelaparan sampai mati banyak, jalan bolong-bolong. Nah, jadi gunakan sosial media so agresif mungkin untuk memberikan perbaikan kinerja bagi pejabat publik. Tahun 90-an saya teringat lagu Bang Iwan Fals yang salah satu seperti ini. Jalan rusak yang kau pilih, penuh lubang dan mendaki. Ya, itulah mungkin salah satu lagunya. Nah, menurut saya Pak Presiden ini seharusnya nggak mesti harus turun ke provinsi-provinsi, kan ada anak buahnya itu, Kementerian PUPR tentunya. Dan untuk gubernur sendiri, gubernur Lampung ini mungkin yang kita sebut, kita
bisa namakan nggak benar. Kenapa? Karena ketika pembangunan jalan diambil alih oleh pusat, dia tepuk tangan, seharusnya dia malu. Dia gagal untuk mengelola APBD yang ada di Lampung sendiri gitu loh. Tapi kenyataan mereka gembira. Ketika ditanya jalan oleh presiden, dia pun nggak tahu gitu loh. Nah, selama ini apa kerjanya gitu loh. Dan bertahun-tahun itu jalan mangkrak dan kemana. Nah, mungkin ini salah satu. Nah, presiden turun ke jalan pun saya rasa ya di sisa masa jabatannya bekerja lah gitu. Mungkin menjadi contoh untuk presiden-presiden berikutnya. Oke, thank you. Sebenarnya yang salah itu rakyatnya sendiri. Kenapa sudah tahu seperti itu dipilih? Contoh, nggak usah jauh-jauh. Di daerah tempatnya Ratu Atut itu yang lalu tahun 2000 berapa itu? Lah itu Ratu Atut itu di Banten itu yang dekat Jakarta aja. Kan dari Ratu Atut terus nggak taunya keluarganya, setelah Ratu Atut di penjara terus dipilih lagi keluarganya, terus kalau nggak salah adik iparnya atau apa kayak gitu dipilih lagi kayak gitu. Itu yang salah siapa sebenarnya? Terus sampai jalannya sampai detik ini kan apa perlu Banten itu diviralkan juga baru diperbaiki. Nah itu sama aja kan. Jadi artinya Gubernur DKI dan Gubernur Lampung, Gubernur Banten itu sama aja, leher beton yang kalau petinju itu leher beton, kalau ini wajah beton. Jadi repot ceritanya. Kenapa? Tadi SMI mengatakan bahwa nggak sedikit loh uang yang masuk di Lampung itu 2 triliun, hampir 2 triliun, ditambah lagi 800. Terus ini presiden menganggarkan juga 800. Dan celakanya bapak dengan anak sama saja. Kenapa saya katakan bapak dengan anak sama saja? Karena gubernurnya tepuk tangan, terus bimanya setelah itu maki-maki presiden. Nggak terima kasih, nggak apa-apa. Ya karena memang nggak tahu terima kasih, tapi malah maki-maki presiden. Lah dari sini itu ketahuan bahwa sebenarnya bangsa ini lagi sakit jiwanya. Mereka tidak mengerti, menghargai mana itu yang benar dan mana itu yang salah, dan tidak bisa melihat apa yang harus kita pilih untuk menjadi pemimpin kita agar kita itu maju. Karena reformasi kita itu sebenarnya salah. Salahnya kenapa? Karena begitu langsung drastis diberikan otoritas penuh kepada daerah. Akibatnya daerah jadi raja-raja kecil. Kalau rakyatnya udah pintar sih nggak apa-apa. Kan ada cerita bahwa Amerika maupun Eropa saat mereka belum kaya, belum sukses, itu demokrasinya juga tidak 100% diberikan seperti ini. Lah kok lucu kita mengadopsi seperti itu 100%. Makasih. Baik mitra bisnis, kami cukupkan sampai di sini untuk Businessman Opinion kali ini. Saya Anto Wijaya.